Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bab 4, Tuhan memelihara hidupku. Sebelum kita bersama-sama belajar, kita akan awali berdoa dan memuji Tuhan. Besarlah kasih Bapakku pada halaman 23. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa besar kasihnya, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami siap untuk belajar. Tuhan berkati kami, Tuhan buka hati pikiran kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran pada pagi ini. Kami serahkan Tuhan, doa kami ke tangan kuasa-Mu. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dasar pelajaran kita hari ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 21 dan Yosua pasal 49 ayat yang ke-16, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 ya, ayat yang ke-11. Nah, bagian 1, Tuhan telah memeliharaku. Nah, apa saja kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memelihara kita? Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita pertumbuhan, Tuhan memberi kita nafas hidup sehingga kita bisa bernafas dan kita bisa hidup sampai saat ini. Dan Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan yang hijau, bunga-bunga yang indah di taman, dapat kita nikmati, dapat kita lihat. Mata kita bisa memandang dengan keindahan-keindahan bunga dan tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Laut yang membentang luas, udara yang segar dapat kita hirup, langit yang cerah, Tuhan memberikan hujan. Itu semua karena Tuhan memelihara kita. Nah, seperti halnya kalau kita memperhatikan bunga-bunga di taman, pohon-pohon yang hijau. Nah, pernahkah kita memperhatikan hamparan lapangan yang luas di mana ada tumbuh rumput? Di kebun sayur ada sayur berbagai macam. Ada brokoli, ada kubis, ada wortel, ada daun bawang, ada seledri, ada labu, banyak macam sayuran yang Tuhan beri kehidupan sehingga bertumbuh dan dapat kita nikmati untuk kita makan dan diolah oleh manusia. Nah, sehingga semua itu menjadi tumbuh, hidup, berbuah, berbunga, itu dapat kita nikmati. Bagaimana dengan burung pipit? Tuhan juga berikan kehidupan. Sekalipun dia tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan memberi dia makan. Ya, bagaimana dengan cacing di tanah? Dia juga bisa makan. Semut-semut yang berjalan di tanah juga Tuhan kasih makan. Tuhan pelihara. Kumbang-kumbang yang di taman ataupun dia ada di pohon, dia juga diberi kehidupan sama Tuhan. Tuhan pelihara. Terlebih kita, Tuhan juga memelihara kita. Ya. Nah, Tuhan memberikan kehidupan kita yang sangat baik. Dan Tuhan juga memelihara semua ciptaannya. Tuhan memelihara kita sejak dalam kandungan ibu. Bahkan kita dirancang Tuhan
sejak dalam kandungan ibu, ya. Dan kita bertumbuh besar, sehat, bertambah pandai, cerdas. Karena apa? Tuhan memberikan kita kehidupan. Dengan cara apa? Tuhan memberikan kita makan makanan yang bergizi. Siapa? Perantaranya adalah mama papa kita. Mereka masak, ayah yang bekerja, memberikan kepada ibu uang agar ibu bisa membelajarkan dan ibu bisa memberikan kita makan makanan yang sehat sehingga kita bisa bertumbuh besar. Nah, Tuhan memelihara kehidupan kita. Mengapa kita harus memelihara kehidupan kita? Memelihara diri kita, memelihara tubuh kita, karena Tuhan mempunyai kehidupan kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nah, bagaimana dengan ayah dan ibu kita yang begitu mengasihi kita? Kakak dan teman-teman kita menemani kita bermain bersama-sama. Bapak ibu guru yang mendidik mengajar kita semua agar kita menjadi cerdas. Kita bisa belajar sopan santun dari ayah ibu, bapak ibu guru, orang-orang yang lebih tua mengajarkan kepada kita. Dan Tuhan memberkati semua itu, melindungi kita semua. Seperti tadi lagu mengatakan bahwa betapa besarnya Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan melingkupi kita, dan Tuhan juga yang mengasuh kita melalui ayah ibu kita. Nah, ketika kita lapar, ibu memberikan kita makan. Ketika kita haus, kita diberi minum, ya. Karena orang tua kita menjaga dan melindungi kita sehingga kita tetap aman, merasa bahagia karena orang tua kita. Tuhan memberkati semuanya untuk memelihara kita. Nah, ketika kita sakit, Tuhan memberikan kita kesembuhan melalui orang tua, dibawa ke dokter dengan penuh kasih sayang. Dokter memberikan suntikan ataupun memberikan resep untuk obat-obatan yang harus kita minum. Terus dokter juga memeriksa kita supaya kita bisa sembuh dari sakit kita. Karena itu Tuhan memberkati agar kita boleh sembuh dari sakitnya. Nah, sedangkan bagaimana kita harus bisa memelihara tubuh kita, ya? Bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita? Kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Bagian 2, kita akan belajar tentang janji Tuhan untuk diriku. Pernahkah kamu merasa atau melihat pelangi yang indah? Pelangi yang nampak setelah hujan, sehabis hujan tampak pelangi. Pelangi biasanya terlihat ketika hujan telah selesai di balik awan. Muncul saat langit begitu cerah setelah hujan usai. Pernahkah kita memperhatikan keindahan pelangi itu? Ya, ibu pernah memperhatikan pelangi yang begitu indah di langit, di awan. Dia melengkung, berwarna-warni, merah, jingga, biru, ungu, hijau, nampak indah sekali. Nah, pada zaman Nabi Nuh, kehidupan orang-orang pada zaman itu sangatlah tidak baik dan kurang benar di hadapan Tuhan. Nah, berbeda dengan Nabi Nuh dan keluarganya. Nabi Nuh dan keluarganya ini, dia hidup taat kepada Tuhan. Semua manusia pada zaman Nabi Nuh, mereka melakukan kejahatan, pelanggaran.
tetapi Nabi Nuh dan keluarganya tetap hidup saleh di hadapan Tuhan. Hidupnya selalu menaati perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan taat kepada Tuhan seperti Nabi Nuh? Kita akan perhatikan video tentang Nabi Nuh dan keluarganya ketika dia taat akan perintah Tuhan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh.
Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Begitu juga Tuhan berjanji kepada Musa bahwa bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Kenapa harus Yosua yang dipilih? Karena Yosua dipilih untuk menggantikan Musa. Karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai Yosua. Dan seperti firman Tuhan katakan bahwa janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan adalah janji penyertaan dan berkat. Tuhan menyertai semua orang yang percaya kepadanya, dan Tuhan menyertai orang-orang yang melakukan perintahnya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati jika kita mau taat kepada setiap perintahnya. Janji Tuhan kepada kita semua di dalam Amsal pasal 46 ayat yang keempat yang berbunyi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Janji Tuhan tidak pernah tidak dipenuhi. Janji Tuhan selalu iya dan amin. Bagian 3, kita belajar Tuhan menjamin masa depanku. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-16 ya, ayat yang ke-16 yang bunyi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu
tetap di ruang mataku. Itu isi dari kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-16 ya, ayat yang ke-16. Sedangkan Yeremia pasal 29 ya, Yeremia pasal 29 yang bunyinya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan kepada kita ya, dan Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Begitu juga Yosua, janji Tuhan kepada Yosua akan menyertai kemanapun dia pergi, kemanapun Yosua pergi, dan Tuhan Yesus selalu menyertainya. Tetapi Yosua harus mempunyai hati yang teguh, yang kuat, yang tahan akan semua hal-hal yang akan menghalanginya, dan dia tidak bimbang dan tidak ragu apapun untuk dia lakukan ya. Dan untuk pergi kemanapun Tuhan sudah berjanji akan menyertai setiap langkah-langkahnya. Nah, kita pun tidak perlu khawatir kepada apa yang akan kita lakukan ketika kita taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan atau merancangkan kehidupan yang jahat kepada kita, tetapi kehidupan yang dirancangkan kepada kita adalah kehidupan damai sejahtera. Nah, agar umatnya tetap hidup dan taat, berbahagia di hadapan Tuhan. Nah, karena berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita semua. Bagaimana kita harus taat, bagaimana kita rajin dalam belajar, taat dalam berdoa, taat membaca firman Tuhan. Kita harus taat mendengarkan perintah Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Agar kita dapat mencapai semua itu, kita dapat mencapai semua masa depan kita, cita-cita kita, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan selalu setia memenuhi janji-janjinya kepada kita semua. Karena apa? Habis hujan tampak pelangi yang indah. Itulah firman Tuhan untuk kita semua. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami, membimbing kami, memberkati kami, dan kami percaya Tuhan, setiap janji-janji Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan kepada kami, Tuhan memenuhinya ketika kami mau taat melakukan kehendak dan firman Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami, kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Amin.